Berhenti. Berhenti untukku. Jangan lari, gadis jahat, berhenti. Gadis jahat, berhenti kamu. Aku bilang padamu, keluargamu terima mahar 88 juta dari aku. Kalau tidak menangkap gadis kecil ini hari ini, urusan kita tidak selesai. Presiden Direktur. Baru saja mendapat kabar, Nyonya tua karena kamu tidak pergi kencan buta, sudah menyusul ke lokasi proyek. Wah, kamu Presiden Direktur milik. Sudah 30 lebih belum punya istri, masih mau ke proyek. Kamu ingin bikin marah nenek tua saya, ya? Nenek, jangan emosi. Aku tidak ingin marahimu. Berhenti. Berhenti, jangan lari. Berhenti. Jangan lari. Anak nakal, kembali ke sini. Istriku, ayo pulang. Siapa mau jadi istrimu? Lihat cermin, jadi kakekku cukup. Jika aku menikah, akan dengannya. Paman, aku tidak masalah kamu pembawa batu. Kamu mau menikahiku? Mau sekali. Nenek, aku tidak akan menikah. Apalagi dengan gadis kecil yang masih bau kencur. Nenek, demi kamu. Aku makan gak enak, tidur gak nyenyak. Hari ini kamu harus bersamanya. Gad, siapa namamu? Oh nenek, aku Jane Vivi, umur 20, cukup usia untuk menikah. Lihat, polos dan manis sekali. Pa buat mengendalikan bukan akal ini. Kalau kamu tidak menikah dengannya, jangan akui aku sebagai nenekmu lagi. Jangan bodoh nak, keluarga kepala desa punya uang dan kuasa, menikah dengannya bisa hidup enak. Hidup enak ya. Enak ka. Jangan takut, cuma 88 ribu kan. Nenekmu akan mendukungmu. Nenekmu akan memberimu 88.800.000. 88.888.000. Orang mata duitan, menikah hanya demi uang. Menurutku kamu terlalu nyaman hidup lama. Ah Feng, lapor polisi. Lapor polisi? Kalian dua pengemis berpura-pura jadi orang kaya. Tunggu saja kau, tunggu saja. Baiklah. Kukuku menyelamatkan wanita. Akhirnya sadar juga. Kalau begitu, Ambil sertifikat nikah. Ambil sertifikat. Baik, sekarang surat nikah sudah diambil. Nanti nenek bisa nunggu untuk menggendong cucu besar yang gemuk dariku. Nenek, terima kasih sudah bantu aku acting. Paman di proyek bangunan, kalian juga susah payah cari uang. Kartu ini nggak diambil ayahku, simpan baik-baik. Anak baik. Di dalam benar-benar ada 88,888 ribu hadiah dari nenek. kuku kami bukan kuma pekerja bangunan. Nenek. Orangnya udah pergi, gak usah acting lagi deh. Kartu ini tanpa saldo, kamu lupa ya? Dasar bocah. Masih main game pura-pura miskin. Penasaran nanti kamu ngejar istri. Ya, sudahlah. Bagaimanapun juga, yang penting kalian berdua harus saling mempererat hubungan ini. Aku simpen, nenek yang pegang buat kalian. Nenek pergi dulu. Jaga baik-baik wai-wai kita. Nenek lucu ya, lihat surat nikahnya diambil. Sementara nggak bisa cerai. Ekornya si rubah akhirnya kelihatan juga. Perempuan seperti kamu, muda, sudah banyak akal. Tapi saya peringatkan kamu. Jangan coba-coba mainkan saya. Saat waktunya tiba, saya akan urus kamu. Kamu tua, pekerja kasar, apa yang bisa saya inginkan darimu? Benar-benar menganggap perempuan licik, ya? Tua. Kamu berani bicara begitu sama saya? Kamu senang berpikir seperti bos besar, sering baca cerita bos besar? Jangan-jangan kamu benar-benar menganggap dirimu seorang CEO? Terus punya harta triliunan, dan semua wanita mendekatimu hanya untuk uang, ya? Sudah. Mulai sekarang gak usah pura-pura lagi di depan saya, semua pekerjaan punya ahlinya. Kita pekerja bangunan, cari duit pakai tangan gak memalukan. Gak nyangka saya, presiden dari Lee Group punya banyak aset. Bisa diajari sama gadis kecil. Om tenang, kita sudah menikah, aku pasti bertanggung jawab. Jangan-jangan aku salah paham. Kamu mau bertanggung jawab gimana? Bawa kamu pulang. Bawa aku pulang.
Mobil kecil ini bisa muat gak? Jangan lihat kecil, kualitasnya bagus loh. Keamanannya gimana nih? Tetap harus hati-hati, ayo naik. Pegangan kuat, kita mau berangkat, pakai sabuk pengaman. Pak, tunggu sebentar. Ini rumah kamu ya? Gimana tinggal di rumah sewaan? Luas dan terang. Sebulan hanya 1.000, benar-benar hemat deh. Dasar bocah nakal. Vivi sebagai menantu, saya sudah menetapkannya. Kamu harus baik-baik padanya. Ingat, berikan padanya hadiah pertunangan kilo aga ini. Kehidupan yang sulit, tapi dia masih bisa menemukan kebahagiaan. Paman, ini Anggap saja sebagai hadiah pernikahan. palsu kan? 170. Gelang warisan keluarga Lee, nilainya miliaran. Dia ngoceh sampah tentang aku. Di rumah masih ada baju buat aku? Aku akan cari buat kamu. Kenapa aku punya perasaan buat si kecil ini? Paman, kamu mau pakai ini ke kantor? Apa gak terlalu mencolok? Sebenarnya hari itu aku cuma inspeksi proyek. Bukan serius. Inspeksi. Maksudmu masih CEO, ya? Aku tidak bercanda, aku terlambat ke kantor. Sebelum pergi, ganti baju dulu. Kalau rusak, aku akan sedih. Bye, aku pergi. Pak CEO, sudah menyiapkan produk perawatan kulit yang diminta. Ini semua produk yang cocok untuk kulit Anda, dari riset pasar. Bagaimana cara menggunakan? Bagaimana cara pakainya? Ada hal yang Anda tidak tahu cara menggunakannya, Pak CEO. Selamat pagi semuanya. Vivi, tolong kusikan gelas ini. Vivi, Dokumen-dokumen ini perlu segera difotokopi. Mereka menunggu. Tapi aku masih banyak kerjaan. Vivi, kamu kan masih baru. Pekerjaan kamu harus selesai. Urusan yang diberikan senior juga harus kamu selesaikan. Terima kasih ya. Aku sudah punya kemampuan ini. Kalian semua. Ayo, kita cari orang lain. Magang kecil merajalela, cepat atau lambat menendang Anda keluar dari perusahaan. Jika tidak dapat membuat janji dengan Tuan Lee, pekerjaan sebagai supervisor terancam. Apa yang sedang lakukan? Sekelompok orang tidak berguna, tidak bekerja keras sepanjang hari, hanya menimbulkan masalah. Direktur, saya mengajari Jane Weiwei peraturan kantor. Dia begitu sombong. Ya bos, orang seperti dia tidak tahu menghargai bantuan sebaiknya dikeluarkan dari perusahaan. Mereka menindasku terlebih dulu. Siapa yang melihatnya? Jian Weiwei, beberapa hari lagi perusahaan kita ada jamuan makan, kamu harus undang Presiden Lee ke sana. Presiden grup Lee nggak pernah tampil di depan umum. Katanya, usianya sangat tua dan nggak ada wanita di sisinya. Mungkin dia suka pria? Aku rasa seseorang ini sebaiknya tahu diri. Lebih baik cepat-cepat keluar dari perusahaan, biar nggak mempermalukan diri sendiri nanti. Cuma seorang presiden, kan? Aku yang ke sana. Harus cari cara undang Presiden Lee supaya pekerjaanku aman. Dengan begitu, Paman gak usah sengsara kerja di proyek. Hal kecil begini saja tidak bisa selesaikan. Apa gunanya kalian ini?
Ponsel siapa itu? Sepertinya milik Anda, bos. Halo, ada apa? Halo sayang, aku masak di rumah. Bos tersenyum. Belum pernah bos sehangat ini. Kapan kamu pulang? Rapat dibatalkan. Bos buru-buru sekali, mau kemana? Keajaiban terjadi. Bos besar punya pasangan cantik yang disembunyikan, menunggu pulang ketemu istri tercinta. Paman. Kenapa kamu pulang cepat sekali? Kenapa ceroboh sekali? Tidak apa-apa. Hanya saja. Hanya luka kecil, Paman. Tak disangka kamu perhatian juga. Tanganmu juga bagus. Supnya sudah matang, aku ambil sup dulu. Makan yuk. Mungkin. Hidup bareng si kecil ini. Lumayan juga. Kenapa mukanya murung? Perusahaan kami minta saya undang Presiden Direktur Lee ke pesta. Tapi saya cari online lama banget. Tidak ada info apapun tentang Presiden Direktur. Kamu begitu giat. Pasti akan berhasil. Om, jangan hibur aku lagi. Jangan bersedih. Ayo makan. Coba ini. Halo. Apakah ini Nona Jian? Asisten Pak Lee menyampaikan bahwa CEO kami akan menyesuaikan waktu Anda untuk makan malam. Terima kasih. Om. Berhasil. Kamu benar-benar bintang keberuntungan saya. Makan. Sepertinya gadis kecil ini peduli padaku. Besok aku akan membuatmu tahu identitasku. Mengumumkan kepada semua orang. Kamu adalah istri yang sudah aku pilih. Cepat makan. Manajer menunjukmu menghadiri jamuan ini. Sebagai wajah perusahaan, jangan mempermalukan kita. Supervisor, apa ini? Kami mewakili perusahaan untuk menghadiri acara ini. Kamu berencana memakai pakaian murah ini untuk bertemu Pak Lee? Memang cantik. Yin Wei Wei, nikmati hadiah ini dariku. Gaunmu menawan. Bahannya juga bagus. Ya, dibeli 20 juta. Dengar-dengar, hari ini Presiden Grup Lee juga akan datang. Jika kita bisa bekerja sama dengannya, maka kesuksesan tinggal menunggu waktu. Gaun ini sangat cantik, tapi orang yang memakainya. Halo, saya Jian Weiwei dari perusahaan Eda. Perusahaan Wang dah kekurangan orang, sampai mengutus bocah sepertimu untuk menghadiri pesta ini. Ini gaun unik dirancang dengan biaya 2 miliar oleh Grup Lee. Mempekerjakan desainer terkemuka untuk gaun eksklusif ini. Selalu disimpan di toko antik di bawah perusahaan itu. Disiapkan untuk Nyonya Presiden Direktur. Kenapa ada di tubuhmu? Kamu salah ingat, dia pekerja, tak mungkin dia pakai gaun semahal ini. Bahan ini tidak mungkin ada duplikatnya. Jangan sampai tertipu olehnya. Sentuh tahu ini barang palsu. Ini bukan barang palsu. Kamu bohong lancar. Ada bukti barang asli? Aku bisa membuktikan. Aku bisa membuktikan bahwa gaun ini asli, tapi ya, itu dicuri oleh Jian Weiwei. Supervisor, gaun ini kamu hadiahkan padaku.
Aku hanya seorang supervisor dengan gaji tahunan jutaan, mana mampu beli gaun semahal ini. Kalaupun bisa beli, mana mungkin rela ngasih ke orang lain. Iya, gaun yang langka dan mahal ini mana mungkin dipakai sembarangan. Kalian mungkin belum tahu. Jian Weiwei, di usia muda dia menikah dengan pekerja konstruksi. Aku cari tahu sedikit, katanya orang itu cukup tua, tampangnya tua dan gajinya kecil. Tidak mampu menyewa gaun untuk Yin Weiwei. Tukang batu, ya? Sama seperti Jian Weiwei. Sepertinya cocok banget. Di jamuannya Pak Li, kamu berani pakai rok curian begitu terbuka. Jian Weiwei, berani juga kamu rupanya. Nanti Pak Li datang, kita lihat dia urus kamu orang castle. Meneer, rok ini kamu kasih ke aku. Kenapa fitnah aku? Jangan tuduh orang sembarangan, kamu parasit perusahaan. Hari ini, bersihkan buat perusahaan. Tolong teman-teman perhatikan dia, aku sekarang lapor polisi buat tangkap basah. Hei Pak. Weiwei, Cari bantuan, mimpi saja. Gaun yang begitu mewah dipakai di tubuh serendah ini, benar-benar merusak. Cepat lepasin dari dia. Weiwei. Weiwei. Hati-hati, kalau ada berlian jatuh, Jiang Weiwei yang tanggung jawab. Kalian. Berhenti. Berhenti. Paman. Kamu suaminya Yin Weiwei. Benar-benar sudah tua? Pekerja bangunan, meski berjas, tidak bisa menutupi kesan miskin. Jangan jas ini juga hanya sun. Mereka mencoba buka bajumu. Paman, saya tidak mencuri gaun ini. Saya juga tidak tahu gaun ini semahal itu. Tidak apa-apa. Pakaian ini milikmu. Ini lelucon terbaik yang belum pernah kudengar tahun ini. Gaun ini jelas disiapkan oleh Xiao Li untuk istrinya. Kalian atas dasar apa? Atas dasar saya adalah Pak Li. Pak Li. Pekerja kasar yang saya temukan ternyata seorang CEO. Kaget ya? Kedepannya harus terbiasa dengan status sebagai istri CEO. Pekerja kasar masih mau menyamar jadi Pak Li. Harus sebagai sambang. Yang satu mencuri gaun. Yang lain berpura-pura jadi orang lain. Kalian berdua memang sama saja. Menurutku, kalian harus segera mencopot jasnya biar mereka benar-benar jadi pasangan sejati. Aku lihat siapa yang berani bergerak. Presiden Li, Anda datang. Restoran kami bersinar berkat Anda. Meneer, Anda salah. Dia kuma pekerja bangunan, mana mungkin dia Presiden Li. Kalian semua Orang-orang berambut panjang tapi kurang pintar. Kalau menyinggung tokoh besar, tunggulah sampai diusir dari Yun Cheng. Suka menjilat yang tinggi dan menginjak yang rendah. Menurutku wajah kalian ini sudah tidak perlu lagi. Tidak perlu lagi. Om. Kamu yang legendaris. Presiden Li yang bernilai miliaran itu? Kenapa? Masih ragu dengan identitas saya? Tidak. Tapi bisakah jangan memberitahu orang lain tentang hubungan kita? Karena aku takut. Takut orang yang suka bergosip bilang aku naik jabatan karena tampang. Tampang. Baiklah. Tapi, kalau kamu nanti dibully, aku pasti akan membalas untukmu. Mulai sekarang, aku adalah pendukungmu. Paman. Apakah kamu suka aku? Paman. Kamu pasti suka aku. Apa iya? Apa iya? Baiklah. Lapar nggak? Aku bawa kamu makan. Kesel sampai kenyang. Om, kamu pergi dulu deh. Ada beberapa urusan, harus kuselesaikan sendiri sama orang. Yakin bisa sendiri? Tenang aja. Nggak bikin malu Om. Tapi sebelum itu, aku harus mengganti gaun mahal dulu. Kalau rusak, sayang sekali. Ayo pergi. Afeng. Segera akuisisi perusahaan ibu. Dan juga, aku mau semua rekaman CCTV toko antik milik perusahaan. Kamu sendiri yang antarkan padaku. Apakah kamu akan ikut rapat perusahaan ini? Tidak kembali. Pergi dukung si kecil.
Yin Wei Wei. Kamu baik-baik saja, tidak memikat Tuan Li di acara makan malam kan? Aku tidak memikat Tuan Li, tidak ada hubungannya denganmu. Namun begitu, saya sarankan kamu lihat bagaimana hukuman untuk pencurian. Terutama gaun mahal senilai 2 miliar. Kamu. Yin Wei Wei, kamu menampar supervisor. Jian Weiwei, kamu mencuri barang berharga grup Li, bahkan menggoda Tuan Li. Kedua kejahatan ini cukup untuk menjatuhkanmu ke neraka. Apa buktimu? Aku sudah mendapatkan nomor telepon istri Tuan Li, cukup 1 telepon dan semua perbuatanmu akan terbongkar. Aku baru saja masuk perusahaan dan belum sempat bertukar nomor dengan supervisor. Bagaimana dia punya nomorku? Jian Weiwei, teleponnya berdering lama. Tidak kamu angkat? Paman, Bagaimana semuanya berjalan? cukup lancar, kurasa. Lihat ke belakang. Direktur Li legendaris. Aku pernah dengar. Dia baru saja membeli perusahaan kita dengan harga berlipat dari harga pasar. Benar ya, Tidak heran dia kaya sekali. Akuisisi. Jian, Direktur Li memanggilmu masuk. Om, kenapa kamu mau beli perusahaan kami? Bagaimana menurutmu? Om ini terlalu pandai memujuk orang. Terima kasih, Om. Panggil suami. PHK Li. Orang seperti Jian Weiwei sombong, tak peduli bos, sering gunakan cara buruk tarik perhatian pria. Benarkah? Iya, orang pengacau seperti dia seharusnya segera dikeluarkan dari perusahaan. Kalau tidak, perusahaan akan terkena dampaknya. Berapa nilai pasar perusahaan ini? Pasti ada 80 juta, kan? 80 juta saja, masih bisa diberi. Bukan begitu, Pak Li. Anda ingin membeli perusahaan kami untuk keuntungan? Menurutmu aku kekurangan uang? Presiden Direktur, ini adalah rekaman CCTV dari toko antik. Pencurian, penghinaan, dan fitnah rekan kerja. Seperti kamu, pengacau ini memang seharusnya keluar dari perusahaan. Kamu dipecat. Pak Li, tolong. Saya salah, lama bekerja di perusahaan ini. Prestasi saya di atas rata-rata. Bisa pecat siapa saja, tapi jangan pecat saya. Prestasi curian ya? Diam. Ada hak bicara di sini? Saya tidak mengerti, Pak. Baru di perusahaan ini, semua pekerjaan yang diberikan sudah selesai baik. Mengapa begitu menargetkan saya? Ayo. Melihat kalian berdua mesra membuat saya Mana ada? Setipu. Perusahaanmu punya karyawan baru bernama Jian Weiwei? Kamu kenal dia. Dia itu mantan pacar Yuntian. Setelah putus, malu meminta uang dan menjelekkan nama Yuntian di mana-mana. Masih ada orang tak tahu malu di dunia? Sepupuku akan membantumu mengurusnya. Orang seperti kamu, setelah putus mengganggu mantan pacar dan meminta uang, aku tidak suka. Mengambil keadilan tidak apa-apa, kan? Ternyata karena mereka. Benar-benar pasangan kerja sama jahat. Yin Weiwei, pente memutar balik fakta. Wanita tak tahu malu sepertimu harus kembali ke desa, dan jangan muncul lagi mempermalukan diri. Orang desa, nggak mencuri, merampok, bekerja dengan usaha sendiri. Apa yang salah? Perusahaan Eda ini perusahaan kelas atas. Sekarang sudah diakuisisi oleh CEO Li, nggak akan terima lagi aroma miskin sepertimu. Yang seharusnya dipecat adalah dia. Ban gun. Jian Weiwei, kamu benar-benar hebat. Aku nggak akan melepaskanmu. Masih bilang gak diganggu? Lihat saja dirimu, hampir saja jadi tukang nangis. Om, aku nggak nangis. Aku cuma marah. Kenapa dari lahir udah ada perbedaan status? Aku kan orang desa. Nggak punya uang, nggak punya kuasa. Tapi seharusnya nggak diperlakukan gitu. Oke.
Kecil-kecil udah hampir jadi tukang nangis. Jangan nangis. Iya, aku nggak menangis. Syukurlah, Om bukan orang seperti itu. Nah, sekarang bisa kamu cerita. Tentang si mantan pacar itu. Dulu aku cari uang untuk biayai dia sekolah, lalu dia ketemu cewek kaya dan ninggalin aku. Om cemburu ya? Bukan cemburu, tapi iri. Dia tidak menghargaimu. Dia benar-benar orang paling bodoh di dunia ini. Jadi Om, nanti harus benar-benar menghargai aku. Tentu saja. Vivi, malam ini kita ada reuni teman-teman. Jangan lupa datang ya. Oke. Om, malam ini aku nggak bisa makan malam sama kamu. Lokasinya di mana? Pesan ruang pribadi untukmu. Tidak perlu. Jangan sungkan. Yun Zong Xuan. Afeng, pesan ruang pribadi termahal di Yun Zong Xuan malam ini. Iya. Malam ini. Oke. Aku pergi dulu. Terima kasih, Paman. Aku pasti cepat pergi cepat pulang. Om bilang sudah pesan ruang privat di Furongge. Arah ke sini. Jian Weiwei. Sudah beberapa hari tak ketemu, sekarang sampai ikutan ke reuni teman sekolah. Sudah beberapa hari, ikut reuni sekolah. Jangan ganggu aku sudah ada 1R. Jiang Yuntian, kenapa dulu aku nggak sadar ya kamu setega ini? Kapan mau balikin duit 100.000? Jian Weiwei, 100.000 kamu masih minta? Kayak pinjam saya. Asal kamu janji nggak ganggu Yuntian lagi, uang 100.000 di kartu ini jadi milikmu. Bungkuk aja bisa dapat 100.000. Cepatlah berlutut ambil. Ini 10 juta loh, kamu harus berjuang keras. Berapa lama bisa dapat tuh? Cepat berlututlah. Cuma 10 juta doang, anggap aja aku memelihara babi. Gimana? Dijual ke rumah jagal. Dasar hina. Coba bilang lagi siapa babi? Bukannya udah berdiri di sini? Jiang Yuntian, kadang-kadang kamu benar-benar butuh beli cermin, biar lihat betapa lucunya sikapmu yang menjilat ini. Setidaknya aku gak hidup sebegitu menyedihkannya kayak kamu. Apakah Anda ke reuni alumni? Saya Liao, manajer restoran Yun Zong Xuan. Panggil saya Xiao Liao. 1R, ini datang nyari kamu, kan? Itu wajar saja. Keluarga Siak adalah keluarga terbaik di Yuncheng. Namun kami Yun Zong Xuan kecil. Kita harus menjual sedikit harga diri pada keluarga Siak. Manager, pimpin jalannya. Apakah Anda Nona Jane? Jia. Bagaimana itu mungkin? Bus kami takut Anda akan tersesat. Jadi dia meminta saya membawa Anda ke... Bos Anda, Om nggak mungkin beli restoran ini lagi kan? Menir, kamu serius? Dia cuma gadis liar kecil. Bos kami bilang dia pantas. Nona Jian, silakan ke sini. Jangan-jangan Jian Weiwei benar dapat pacar kaya. Sampai-sampai Jian Weiwei yang memimpin di atas saya. Aku akan buat dia tahu akibatnya menyinggungku. Ayo pergi. 1R. Duduk-duduk. Duduk-duduk. Yuntian, siapa cewek cantik di sampingmu? Kenalkan dong. Ini adalah Xiao 1R, pacarku. Aku ingat pacarmu itu Jian Weiwei. Dulu dia sampai jual darah untuk bantu kamu. Ternyata Jian Weiwei begitu rela berkorban, ya. Jian Weiwei, nggak nyangka. Kamu begitu tulus pada pacarku. Anggur ini buat kamu. Apa yang kamu lakukan? Sangat lucu. Apa yang kamu lakukan? Mintalah maaf padaku. Minta maaf. Kamu layak? Apa yang kamu lakukan? Kelihatannya gelang ini sangat penting buatmu. Apa yang kamu lakukan?
Gelang murahan ini juga sangat berharga untukmu ya. Keluarga Xiao kami punya banyak uang. Selama kamu berlutut dan memintaku, mungkin aku akan bermurah hati memberimu 10 atau 8. Van sudahi saya. Jangan biarkan orang ini merusak suasana pesta kita. Jiang Yuntian, apa kamu masih terjebak perasaan lama padanya? Mana mungkin, bukankah yang paling kusuka adalah kamu? Sayang sekali kaki kamu sakit. Kalau begitu, giliranmu yang injak. Hari ini aku pasti akan lumpuhkan tangannya. Aku mau lihat siapa yang berani. Paman, Tangannya baik-baik saja. aku yang salah. Kalung itu pasti mahal sekali. Kalung semahal apapun. Tidak sebanding dengan satu jari. Paman. Jian Weiwei, ini partner barumu? Apa yang kau bilang? Jian Weiwei, kamu benar-benar sembarangan. Sampai cari pria tua seperti ini. Peribahasa, sapi tua, rumput muda. Itu mengacu pada, Kamu itu selingkuhan. hei pria, kamu bilang siapa selingkuhan? Kamu, kenapa kamu? Paman, dia tak pantas memukulmu. Aku adalah putri dari grup Xiao. Pewaris keluarga Xiao. Memukul hanya mengotori tanganku. Kalian tak pantas mendiskusikan kekokohan. Grup Xiao yang mana? Tentu saja keluarga besar kedua di Yuncheng. Hanya di bawah keluarga Xiao. Jiang Yuntian sukses mendekati hubungan itu, koneksi dengan keluarga Xiao. Ya, nona besar Xiao tidak hanya dari keluarga baik, tapi juga cantik dan bertubuh sempurna. Tidak heran Jiang Yuntian meninggalkan Jian Weiwei demi memilihnya. Di dunia ini hanya Wan yang layak untukku. Jiang Yuntian, kamu tak tahu malu. Selain koneksi kaya, kamu bisa apa? Sejak dulu orang selalu ingin naik. Apa salahku? Lihat aku, ditemani wanita cantik dan sekarang aku adalah manajer bisnis di grup Li. Masa depan cerah. Bagaimana bisa grup Li punya orang sepertimu? Semua orang pasti buta. Jian Weiwei. Dari mana dapat aktor tambahan, berpura-pura sehebat? Apakah aku berpura-pura? Kalian akan tahu nanti. Tapi perihal mengganggu Weiwei. Akan kuhitung satu persatu dan membalasnya. Sebelum bicara besar, lebih baik pikirkan dulu apakah punya kemampuan itu. Mari kita coba. Wan menurutku kamu gak perlu buang-buang kata sama mereka. Usir aja. Mau usir aku? Kalian belum punya hak itu. Ah Feng, dalam 1 menit muncul di ruangan Furong. Kamu aktor figuran, ketagihan ya? Pergi. Biar kulihat siapa yang berani. Hello. Pergi. Maaf, bos. Pak Li, Anda adalah Presiden Li Group. Pak Li, pasti ada kesalahpahaman. Jika saya menyinggung, saya minta maaf. Bukan saya yang harus Anda minta maaf. Maaf, Nona Jian. Anda menginjak tangan saya, menghina saya, tapi Anda harus ganti rugi untuk gelang ini. Pasti ganti. Saya tidak tahu harga gelang ini. 1 miliar. 1 miliar. Pak Li, Anda pasti sedang bercanda. Orang dasar Jian Weiwei. Mana mungkin punya gelang semahal itu? Saya tahu Yin Weiwei, Li. Dia itu orang desa yang norak. Apalagi bicara perhiasan, baju ratusan pun belum pernah pakai. Jadi dia nggak mungkin punya gelang semahal itu. Pak Li pasti tertipu olehnya. Iya, Pak Li pasti tertipu oleh penampilan polos Jian Weiwei. Pakai trik ini untuk menipu Yuntian. Sekarang dia berakting di depan Anda. Diam. Aku gak punya waktu untuk dengar omongan kosong kalian. Ah Feng, kamu awasi mereka. Jika 1 miliar ini tidak dikembalikan, kamu sendiri yang antarkan surat panggilan pengadilan ke grup Xiao, kepada Xiao Zenyuan. Biarkan dia lihat. Putri kesayangannya melakukan hal apa? Weiwei, kita pergi. Van Jian Weiwei, semua karena kamu, aku tidak akan melepaskanmu. Van kalung ini kamu yang rusakkan kan? Penchket. Nona Xiao. Kamu berniat bagaimana mengembalikan uang ini?
Transfer ke kartu. Atau saya ambil sendiri ke rumah keluarga Xiao. Paman. Yang terluka tanganku, bukan kakiku. Pak Li, Anda datang sendiri. Turunkan aku, ada yang melihat. Aku menggendong istriku sendiri, perlu peduli pandangan orang lain? Kamu adalah menantu baru. Betul kan? Ibu mertuamu. Wei Wei, cepat siap-siap, aku antar kamu kerja. Ibu. Kenapa ibu datang? Apa aku bisa tidak datang? Lihat menantu yang kamu nikahi. Kecil dan malas. Bagaimana bisa menjaga kamu dengan baik, Bu? Aku belum mengakui sebagai menantu. Wei Jing, kamu sudah besar. Bahkan untuk hal besar seperti menikah, tidak bilang ke keluarga. Jangan bilang kalau itu keputusan nenek. Kalau kamu sendiri tidak mau, tidak ada yang bisa memaksamu. Bu. Aku dan Wei Wei saling mencintai. Semoga ibu tidak menolak. Keluarga Li kita paling terkenal di Yuncheng, berhubungan dengan orang-orang terkemuka. Jika mereka tahu kamu menikahi gadis tanpa kemampuan atau latar belakang, keluarga Li akan jadi bahan tertawaan seluruh Yuncheng. Aku. Dan aku juga tahu, kampung halamanmu ada di desa terpencil nan miskin. Ayahmu menjualmu hanya untuk 500.000. Kalau bukan karena Zhun Jing, kau sudah lama harus hidup dengan pria tua setengah mati. Bu. Jangan bicara lagi. Wei Jing. Bu melakukan ini demi kebaikanmu. Kau lihat selama bertahun-tahun ini, begitu banyak wanita mendekatimu hanya karena harta keluarga Li kita. Aku takut kau salah menilai orang. Bu. Sudah memperingatkanmu. Ini yang pertama kali. Semoga ini juga yang terakhir kalinya. Kok kamu bisa ngomong ke ibu dengan nada seperti itu? Sudah ya. Aku dan Vivi harus kerja. Kalau tidak ada apa-apa, pulang saja dulu ya. Om. Sekarang aku akhirnya tahu kenapa katanya mertua dan menantu cewek itu musuh alami. Kasihan kamu merasa kesal. Kerja yang baik ya. Nanti sepulang kerja aku jemput kamu. Sampai jumpa, Om. Aku akan merindukanmu. Bye-bye. Jian Wei Wei, siapa yang mengantarmu kerja? Mobil Mewa Yutan. Oh. Kamu hebat sekali, baru lulus universitas sudah bisa naik tinggi. Aku kira mobilnya mungkin sewaan. Jian Wei Wei, kalau kamu benar-benar hebat, kenapa masih susah payah kerja di sini? Jika aku tidak salah ingat, gaji bulananmu hanya 6 ribuan ya? Kenapa kamu bisa masuk ke sini? Ngobrol, aku pergi dulu. Aku datang memberitahu kalau sekarang aku sudah jadi manajer penjualan di grup Sia. Gaji makin tinggi. Ini semua berkat kamu, aku harus datang berterima kasih padamu, dermawan besar. Kamu bisa masuk, kemahiranmu tidak ada hubungannya dengan aku. Aku tidak suka wajah angkuhmu. Bukankah hanya karena hubunganmu dengan Direktur Li? Direktur Li bisa mengangkatmu, tapi juga menghancurkanmu. Terima kasih peringatannya, Manajer Liu. Lebih baik urus urusanmu sendiri agar tidak dipecat lagi. Saat itu, perusahaan lain tidak akan menerima kamu. Dasar jahat, apa yang kamu omong? Kamu. Tamparan kamu waktu lalu, kali ini kubalas. Jahat. Aku tidak akan membiarkan. Kita lihat saja nanti. Jane Wei Wei orangnya sial banget. Hari lalu aku dan Yuntian kena ulahnya. Cuma gelang rusak. Berani minta 1 miliar dariku, tidak akan kubiarkan. Dia baru lulus kuliah, berasal dari desa. Bagaimana bisa punya kemampuan besar mengendalikan kita? Menurut kalian, apakah orang di belakangnya adalah? Tidak mungkin. Pasti bukan Tuan Li. Tuan Li sangat pemilih. Bagaimana bisa suka pada Jian Wei Wei?
Jangan panggil aku ayah, aku bukan ayahmu. Baru saja aku tahu. Kamu ambil 1 miliar dari rekening perusahaan. Coba jelaskan. Kemana uang 1 miliar itu? Sudah, jangan marah-marah, tenangkan diri. 1R, 1 miliar ini buat keluarga Xiao kita mungkin bukan uang besar. Ayah dan ibu hanya takut kamu salah jalan. Dulu ketika ibu melahirkanmu, kesehatannya terpengaruh. Di keluarga Xiao, kamu satu-satunya penerus. Nanti usaha besar ini tetap harus kamu yang mewarisikan. Ibu, aku tahu dari kecil sampai besar kamu paling sayang aku. Uang ini aku tidak pakai ke tempat lain kok. Selalu ingin kerjasama dengan Lies Group, aku sudah gunakan 1 miliar ini untuk menjalin hubungan. Meskipun biayanya besar, tapi kalau bisa memfasilitasi kerjasama, keuntungannya tidak terbayangkan. APA yang kamu katakan benar. Ayah, hal sebesar ini bagaimana mungkin aku bisa membohongimu, ayah? Rasa kita bisa mengadakan pesta minuman industri. Pak Li selalu jadi pemimpin. Saya rasa dia tidak akan menolak memberi kita muka ini. Ayah. Apakah makanan sehat Nyonya sudah siap? Tenang saja Pak, saya sendiri yang mengurus ini. Keluarga Xiao akan mengadakan pesta dalam beberapa hari. Ini undangan mereka. Keluarga Xiao. Saya penasaran sekali. Wanita seperti apa yang bisa menaklukkan Pak Li yang dinginnya seperti gunung es ini? Paman. Paman. Pulang kerja ya, capek gak? Dia itu. Perkenalkan diri dulu. Namaku Ye Shisuan, aku itu. Teman baik suamimu. Berapa umurmu? Li Huaijing, pria tua itu, kamu belum cukup umur. Kakak akan mendukungmu. Ngomong banyak, panggil kakak ipar. Masa aku panggil anak kecil sebagai kakak ipar? Bagaimana aku, pewaris Ye, bisa hidup di Unceng? Terserah mau campur gimana, tapi panggilannya mesti kakak ipar. Halo kakak ipar. Gak setuju? Kalian bener-bener lengket banget. Ada orang nih, hati-hati sedikit ya. Kamu masih belum pergi? Oke. Tahu deh, merasa aku ganggu. Nah ini pertanyaan terakhir ya. Setelah vegetarian bertahun-tahun, makan daging gimana? Oke. Oh iya. Jangan lupa datang ke pesta perusahaan Xiao besok. Pesta minuman. Kamu mau pergi? Saya cuma lihat di TV sebelumnya, acara besar dengan banyak orang kaya. Waktu itu saya pikir, kalau suatu hari bisa masuk, saya pasti tanya. Tanya apa? Tanya apakah kue di sana enak, dan apakah minumannya enak. Kenapa cuma sibuk bicara bisnis sih? Kamu ini memang suka makan. Ayo sayang, pulang buat masak. Ayo pergi. Aduh. Kok nggak ada baju yang bagus sih? Pakai baju murah begini ke pesta, nanti bikin om malu nggak ya? Hei om, Kecil, lagi ngapain? aku lagi siap-siap buat pesta nih. Aku sibuk sekarang. Nanti suruh offing jemput. Sekalian bikin kamu tampil keren. Aduh nggak usah, aku bisa sendiri kok. Tenang saja, nanti aku pasti bikin semua orang terkesan. Mau ngapain? Ini hotel bintang 7, tanpa undangan tidak boleh masuk. Dengan penampilan begini, mau gratisan makan dan minum di dalam? Apa-apaan sih kamu ngomong? Nggak bikin malu om. Aku habiskan 1.000 buat gaya dan pilih baju ini. Jelas bagus banget kok. Jian Weiwei, kamu seperti plester yang lengket banget. Kemanapun kami pergi, kamu selalu nempel. Mau coba-coba buat tuntutan palsu? Berapa uang kompensasi yang kamu harapkan? Anjing bagus tidak menghalangi. Jian Weiwei, kamu memang pandai bicara. Tapi pakaianmu ini, untuk tampil di sini,
Aku tahu setelah berpisah, kamu sangat terpukul. Tapi tidak perlu sampai merendahkan dirimu begini. Memalukan sekali. Jiang Yuntian, kamu terlalu percaya diri. Sampai bikin mual. Aku kasih tahu kamu. Tempat ini bukan untuk orang rendahan seperti kamu, Zarangku. Cepat pergi dari sini. Aku rendah. Lalu seberapa terhormatnya kamu, Jiang Yuntian? Masih menjilat orang di sana-sini. Diamlah. Zatpam. Cepat usir wanita ini. Malam ini adalah pestanya Xiao. Jangan sampai mengganggu tamu terhormat kita. Bisa tanggung jawab? Hei, kalian semua ngapain di depan hotel? Nonton monyet ya? Selera kamu cukup unik. Gimana, baik-baik saja? Kamu bilang orang hebat itu kemana? Kenapa cuma kamu yang datang? Aku yang bilang ke paman jangan jemput, tak disangka malah bikin masalah. Kamu Yi Sheshan, Tuan Yi kan? Hari ini melihatmu, memang tampan dan menawan. Memang ganteng. Namamu siapa? Namaku Liu Qinghe, sepupu dari Wanyar. Ingat kunci pintu kalau tighter. Bagaimana bisa paman berteman baik dengan orang seperti ini? Apakah dia suka setiap ketemu cewek? Ok. Pesta mau dimulai, ayo kita masuk. Harus menjaga diriku sendiri. Tapi, kamu mau pakai ini untuk jadi pasangan Huai Jing? Prester Lee. Aku bawa pasanganmu. Bagaimana bisa Presdir Li memilih gadis rendahan Jian Weiwei sebagai pasangan? Biar saja dia pamer sedikit. Li Zhunjing akan menjadi milikku cepat atau lambat. Wana, bukannya kamu denken Jiang Yunxian? Lagi pula, Presdir Li sudah menikah. Menikah kan bisa cerai. Soal Jiang Yuntian. Cuma mainan yang tidak terlalu penting. Kalau bosan, tinggal dibuang. Hari ini cukup cantik. Ye Shishuan dandani aku. Dia. Iya. Om, kalian beneran teman? Kenapa? Walaupun dia orangnya selera cukup bagus. Tapi aku tetap merasa dia agak menjijikan. Tadi di pintu, dia godain Liu Qinghe. Kamu sebaiknya jauhi dia. Paman, apa kamu juga akan seperti dia? Lihat cewek cantik langsung suka. Bodoh, mikir apa sih? Di hati dan mata aku. Yang paling cantik itu kamu. Seumur hidupku. Hanya pernah suka padamu. Jian Weiwei wanita ini memang berhasil mendapatkan Tuan Li. Yuntian melihat kekasih lamanya diambil orang. Pasti rasanya nggak enak kan? Hatiku udah nggak ada Jian Weiwei sejak lama. Lalu kenapa? Kalian sudah bertahun-tahun bersama. Aku ngerti. Yuntian kamu nggak mau kan? Mantan pacarmu yang dulu kamu buang suatu hari minjek-minjek kamu? Kalau gitu saja aku nggak hormat sama kamu. Aku nggak akan biarkan hal seperti itu terjadi. Wan Er, ada ide buat kasih pelajaran orang ini nggak? Saya ke toilet sebentar. Hati-hati ya. Pak Li, saya agak pusing. Ku kena gula darah rendah. Antar aku ke kamar ambil obat? Nona Xiao, siapapun di sini. Bisa mengantarmu. Pak Li, apa masih kesal soal kejadian lalu?
Pak Li. Kalau tidak segera, aku bisa pingsan. Pak Li, mau istirahat sebentar di dalam? Pak Li dan Nona Xiao benar-benar serasi, keluarga mereka juga setara. Kalau mereka bersama. Perusahaan ini milik keluarga Li atau Xiao sih? Menurutku Pak Li kelihatannya sangat memanjakan istrinya. Jadi, perusahaan ini pasti milik keluarga Xiao. Kamu mau apa? Jiang Yuntian, kalau begini terus, aku... Panggil orang? Mau panggil Pak Li yang berkuasa di Unceng itu ya? Jangan naif. Jian Weiwei. Kamu cuma gadis desa. Pikir dia tertarik padamu, dia hanya main-main aja sama kamu. Mana mungkin naksir kamu? Apa hubungannya sama kamu? Kita sudah putus. Baru sadar, ternyata kamu lumayan cantik. Semakin kelihatan feminim. Lepasin. Dulu pas bareng, bahkan ngerasa gengsi buat gandeng tangan. Sekarang coba, ketemu orang kaya, gak nempel juga. Hari ini aku pasti mau cicipin kamu benar-benar. Jiang Yuntian, kalau kamu sentuh aku benar-benar pukul kamu. Aku masih belum nikah. Ya Hatan. Aku mau pukul kamu. Kalau ada masalah hari ini dengan Nyonya, aku akan tanya kamu. Pukul mati, pukul mati. Hari ini rekaman CCTV Hotel Afeng. Aku sudah tahu sudah rusak. Nyonya Beja de Hebit, President perlu hati-hati ya. Hati-hati apa? KDRT cuma sekali dan tak terhitung. Apa yang kamu tahu? Pacar saja nggak punya. Cepat pergi. Ya. Aku tendang kamu sampai mati. Pia kali. Pak Li, Anda lihat semuanya. Wanita Jian Weiwei ini kasar dan tidak berpendidikan. Dia di bawah... Aku bilang, jangan pernah muncul di depan kita lagi. Pergi. Kau ini hebat sekali. Tidak memberikan suami kesempatan jadi pahlawan. Paman. Apakah dengan Nona Xiao dia? Tidak ada apa-apa. Pak Li. Mau masuk istirahat sebentar dengan saya? Saya tahu kamu tertarik pada Jian Weiwei sekarang, tapi kita lebih cocok, bukan? Kamu tak akan pernah menandinginya. Bos, ada masalah. Nona Jian menghilang. Maaf Paman. Saya meragukanmu. Bagaimana kondisimu? Apakah terluka? Sudah terbiasa kerja keras sejak kecil. Tenaga banyak, pukul orang satu nggak masalah. Gak perlu terlalu kuat. Kamu punya suami. Kedepannya, apapun yang terjadi, biar suami yang tanggung. Kalian hilang lama ya? Jangan-jangan sang istri masih muda. Lakukan segala sesuatu. Kalau kamu berani ngomong yang enggak-enggak lagi, aku suruh Pak Tuaye hentikan uang jajanmu. Biar kamu gak bisa cari cewek. Ya baiklah. Selalu memerintahku. Lihat, Xiao Jinyuan Detong. Ayah aku di sini. Direktur Li dan Nona Xiao bersama. Mereka benar-benar pasangan serasi. Benar kan? Saya lihat mereka hangat berpelukan di dalam ruangan, pernikahan soal waktu. Kalian berdua suka gosip. Apa yang membuat kamu pikir mereka cocok? Kalau mau bicara tentang cocok, itu saya dan Nona Xiao. Lagi pula, aku lebih muda dari Laoli. Rasanya aku pernah lihat CEO Xiao sebelumnya. CEO Xiao sama sepertiku. Tidak sering muncul di depan umum. Bagaimana kamu bisa pernah melihatnya? Mungkin aku yang salah lihat. Kamu jangan salah, mereka berdua memang mirip. Sudah lama mendengar nama besar Tuan Li, hari ini bertemu. Ternyata memang luar biasa, benar-benar berbakat. CEO Xiao, Anda terlalu sopan. Dia ini mungkin pasangan Nona Lia. Sangat menggemaskan. Oh iya.
Aku dengar dari Wan Er. Dia pernah menggunakan miliar untuk membuka pintu kerjasama antara Li dan Xiao. Sepertinya nanti kita akan bersama-sama menciptakan keajaiban dalam bisnis. Maaf Xiao, kamu mungkin salah paham. 1 miliar itu untuk mengganti gelang pasangan saya. Mengenai kerjasama yang kamu sebut, aku rasa itu sama sekali tidak benar. Pendamping wanita Tuan Li pasti juga dari keluarga terpandangnya. Gelang ini nilainya 1 miliar. Tidak, Tuan Xiao, bukan dari keluarga terpandang. Gelang itu diberikan oleh paman, jadi lebih berharga. Tuan Li Zunjing yang terkenal tidak dekat dengan wanita, ternyata ditaklukkan oleh gadis kecil. Kerjasama kan. Yang penting adalah menang bersama. Karena Tuan Li bersedia merendahkan diri menghadiri pesta ini. Saya rasa peluang kerjasama kedua keluarga kita di masa depan masih sangat besar. Si kecil ini mau datang bermain. Jadi aku membawanya ke sini. Tak disangka Tuan Li juga punya sisi emosional. Baiklah, hari ini kita hanya minum. Tidak membicarakan bisnis. Mari, gelas ini aku bersulang untukmu. Paman, kenapa rasanya dia tidak suka padaku? Wanita yang bersama Li Huaijing. Tak perlu peduli orang lain suka atau tidak. Kenapa kamu pukul aku? Tentu saja bersihkan pikiran kacau di kepalamu. Keluar dari sana. Laoli. Jangan kasihani istri kecilmu. Ayo, mari kita perkenalkan kau dengan teman. Pergi saja, aku ingin makan. Aku akan segera kembali. Wan Er, dia hanyalah gadis kampung. Berpakaian bagus pun percuma. Ayam kampung tak pernah bisa jadi burung merak. Lihat kerja makan tadi seperti orang kelaparan. Bagaimanapun, dia datang dari pelosok desa pedalaman, dia pasti seperti itu juga. Kue kecil ini buang ke tempat sampah juga percuma. Lebih baik masuk ke mulutnya. Kalian mau apa? Kamu suka makannya, maka makan lebih banyak. Berhenti. Rusak. Tidak apa-apa kan? Paman! Apa yang terjadi? Xiao Zenyuan. Begini cara kamu memperlakukan tamu? Berani mengganggu orang yang kubawa. Apakah grup Xiao benar-benar ingin dihapus dari Unceng? Saya sudah kenal Presiden Li bertahun-tahun, tapi baru kali ini lihat dia marah. Siapa gadis kecil yang dia rangkul itu? Dengan kekayaan seperti Presiden Li, wanita mana yang tidak ingin naik kelas? Saya rasa gadis kecil ini punya niat tidak biasa. Selama Presiden Li suka, keluarga Xiao benar-benar habis kali ini. Presiden Li, saya pikir pasti ada kesalahpahaman. Wan Er. Ini hubungannya denganmu? Ini perbuatan Liu Qinghe. Tidak melakukan Wan Er, kamu. Fakta sudah jelas. Segera minta maaf Kip. Tidak perlu, permintaan maaf tanpa ketulusan, saya tidak terima. Pesta yang bagus-bagus. Kamu buat kakao seperti. Aku, Xiao Zenyuan, punya anak perempuan kurang bijak seperti kamu. Diam. Cepat pulang dan merenung di rumah. Nyonya muda, lihat hidangan ini berat, biar saya yang bawa. Waduh, Bibisang, sepanjang jalan ini kamu sudah bilang berkali-kali. Sebentar lagi sudah sampai rumah. Adikku sayang, lama tak bertemu. Kakak, Kelihatannya bukan orang baik. Perlu lapor polisi nggak? Lapor apa? Aku kakak kandungnya. gak usah Tante Sang. Kamu duluan, masakin iga dan kue beras buat paman. Dia kamu pulang dulu aja. Wah, adikku, hidupmu kayaknya enak banget. Lihat deh, villa ini megah banget, pasti harganya mahal, ya? Di sini gak nyaman ngomongnya. Kita pindah tempat yuk. Cantik. Hei kak, kenapa kamu datang?
Vivi, masih ingat waktu kecil, kakak sangat baik padamu? Saat kecil, ayah menggantung kamu di pohon dan memukulmu, kakak bantu turunkan, kan? Kakak. Yang itu karena mencuri uang untuk beli rokok. Baiklah, ada satu waktu musim dingin, saat kamu dihukum mencuci pakaian dengan air dingin, kakak menambahkan air panas ke baskommu, jadi tanganmu nggak kedinginan, kan? Kakak. Aku mencuci pakaianmu. Gak peduli bagaimana, aku tetap kakakmu, orang terbaik untukmu di keluarga. Sekarang jadi orang harus tahu balas budi. Kamu mau apa langsung bilang aja. Bro lagi kekurangan uang, kasih uang ke bro ya. Mau berapa? 10.000. 100.000. Bro ngapain? Berjudi lagi di belakang orang tua ya? 1 juta. 1 juta. Mana aku punya sebanyak itu, gajiku cuma 6.000 sebulan, setelah makan minum gak ada sisa. Vivi, jangan bicarakan kesusahanmu ke bro, oke? Sekarang di desa tidak ada yang tidak tahu kamu punya bos besar yang kaya raya, tinggal di villa mewah, dijemput mobil mewah. Si gadis desa jadi nyonya bos besar. Kita tidak mengharapkan kamu memberi daging untuk kerabat miskin. Setidaknya beri sedikit sup. Tidak tahu dari mana kamu dengar rumor itu. Tidak dapat dukungan dari orang kaya, semua uang yang kuhabiskan adalah uangku sendiri. Vivi sudah naik tingkat, sekarang malah tidak mengenal kakak sendiri. Dulu kok aku tidak menyadari bahwa kamu begitu pilih kasih sama orang kaya? Di kartu ada 6 juta, itu dikumpulkan susah payah. 6 juta. Kamu menganggap kakakmu sebagai pengemis, seenaknya memberikan. Kak, coba renungkan sedikit, dari kecil sampai besar keluarga Jian menghabiskan banyak uang buat aku. Vivi, sekarang kamu belajar menghitungnya, aku ini kakak sejatimu. Kamu tega melihat kakakmu dipotong oleh para penagih hutang? Aku ini satu-satunya penerus keluarga Jian. Kalau orang tua tahu kamu tidak bantu, lihat bagaimana mereka menindakmu nanti. Karena kamu satu-satunya penerus keluarga Jian, temui ayah. Ayah akan mencarikan uang karena anak kandungnya. Adik baik jangan marah. Kita kan saudara kandung. Itu bukan istri kecilnya Lauli, kenapa dia di kafe dengan pria lain? Apakah dia berselingkuh dari Lauli? Halo, Lauli, terjadi sesuatu yang besar. Istri kecilmu di kafe bersama pria lain. Gimana? Mau gak gue bantu hajar orang ketiganya? Di mana? Jian Tianqi, sudah kuberikan semua padamu, apalagi yang kau mau? Kalau begini terus, aku akan panggil orang. Jangan marah. Kita kakak adik kandung. Kamu nggak tega melihat kakak seperti tikus jalanan dikejar, kan? Saya bersumpah. Asal bisa lewati krisis ini, kakak pasti janji nggak akan berjudi lagi. Kak Biao. Ampuni saya, Kak Biao. Bukannya bilang uang bisa diundur 2 hari? Izinkan saya main 2 round lagi. Kalau menang besar saya. Yin Tiangqi. Coba lihat baik-baik. Siapa aku ini? Jiang Yun Tian. Kok kamu, Vivi? Pekarmu ya? Kita kan satu keluarga. Kalian orang kelas bawah juga pantas. Jadi keluarga denganku. Apakah Jian Weiwei bikin kamu marah? Tenang saja. Aku akan mendidiknya saat pulang. Mendidik sih nggak perlu. Hari ini aku kesini ingin kasih jalan keluar. Jalan keluar buat bayar utang. Kamu mau ngapain? Aku mohon padamu. Kamu. Melamar di depan banyak orang. Ini serius banget. Silly biasanya kan sangat terburu-buru. Gimana anaknya dibawa lari? Dia malah bingung gitu. Silly yang ini. Li, akhirnya kamu datang. Tadi dia berlutut loh. Rival cintamu ini tidak main-main. Kamu. Kenapa? Om. Kenapa datang? Dia siapa? Saya saudaranya. Kamu saudaranya. Keluarga asli atau Apa urusanmu? bukan urusan saya. Lihat kalian berdua nggak mirip. Yang satu cantik dan imut. Yang satu lagi. Kamu seram dan jelek. Bukan kamu, ngomong apa sih? Aku dan Weiwei, kami kembar. Bagaimana bisa tidak mirip? Kamu siapa? Tidak ada kerjaan lain ikut campur urusan keluargaku? Aku Weiwei.
Om. Jangan bilang kakakku tentang hubungan kita. Kenapa? Aku terlalu tua? Buchan. Dalam terang seperti ini, dua orang sendirian, bicarakan apa? Orang kaya ini. Tidak punya uang, cuma sopir. Yang kamu bilang akan kupikirkan. Kamu pergi. Baiklah, jangan biarkan kakak menunggu terlalu lama. Bro, pakai baju kayak gitu jadi supir. Jangan-jangan kamu mau tipuin cewek ya? Ayo pergi. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Orang tadi itu benar-benar kakakmu? Iya, Apakah dia mengancam kamu? bukan, Om. Aku sudah kenyang. Aku mau balik ke kamar dan istirahat dulu. Bibi Zhang. Kamu naikkan makanannya padanya. Kalau dia tidak kenyang, dia tidak bisa tidur. Pergilah. Ah Feng. Bantu aku cari seseorang. Nasib buruk banget, puluhan juta hilang lagi. Anjing baik tidak menggelanji jalan. Kenapa yang jadi sopirnya? Hari ini. Kenapa masalah dengan Jian Weiwei? Kamu siapa? Kamu supir tua jelek ini mau membelanya? Beri aku 1 juta. Dia utang kamu. Dia utang keluarga Jian. Dia melawan maksud ayahku, nikah sama pekerja proyek, dan gak mau kontak keluarga. Sekarang aku susah, kalau dia gak bantu, siapa lagi? Jadi kalian suka nindas dia gitu? Ah Feng. Mau apa, kamu? Memukul orang di siang bolong itu melanggar hukum. Jangan ganggu Jian Weiwei lagi. Akibatnya nggak akan sesederhana ini. Weiwei. Dalam 2 hari, putri keluarga Xiao, Xiao Wan Er, akan merayakan ulang tahunnya dengan pesta. Lihatlah, undangan ini sudah sampai di tangan saya. Keluarga Li dan Xiao telah lama bekerja sama. Kali ini, bawa kamu untuk bertemu orang. Beberapa hari lagi, ulang tahun saya. Kenapa? Tidak kusangka ternyata ulang tahunku sama dengan Xiao Wan Er. Ada yang bisa tolong ambilkan sebotol anggur? Wajah cantik seperti itu jadi pelayan, sungguh terlalu menyedihkan. Mau pertimbangkan untuk ikut dengan saya? Ada apa? Kenapa hatimu begitu keras? Aku semakin suka. Paman, kenapa kamu? Beberapa hari lagi pesta ulang tahunku. Li Huijing dan Jian Weiwei juga akan datang. Apa yang harus dilakukan? Kamu tahu kan? Tahu, itu untuk mengungkap hubungan masa laluku dengan Jian Weiwei di depan umum, agar Li Huijing benar-benar meninggalkan Jian Weiwei. Saat Jian Weiwei benar-benar ditinggalkan, kamu bisa pamer di depannya. Memang wanerku yang terbaik untukku. Siapa kamu? Berani pukul. Dia pacarnya. Wanita Jiang Yunxian, kamu berani sentuh? Kamu bosan hidup ya? Jiang Yuntian di kalangan anak orang kaya. Aku belum dengar nama orang seperti itu. Pacar seorang pelayan, palingan si tukang antar makanan. Pesta ulang tahun yang bagus diganggu 2 orang menyebalkan, Nona Xiao. Juga tidak marah. Sebagai putri keluarga Xiao, tetap punya ketenangan. Aku peringatkan kamu, kalau berani sentuh pacarku lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Dulu kita putus, salahku. Aku tidak mengecewakan ketulusanmu. Kamu mencintaiku, apa sudah lupa? Sarapan, makan siang, malam semua kamu buat, bajuku selalu kamu cuci. Saat aku tak punya uang, kamu jual darah untukku. Vai, balikan lagi. Vai. Jiang Yuntian, sudah putus, lepaskan aku. Menyilat begini, pertama kali lihat. Ada orang jual darah untuk uang. Orang sebegitu miskin, juga pantas hadir di pesta ulang tahun Nona Xiao. Harusnya mereka berdua diusir. Aku lihat siapa yang berani. Paman, Lepaskan. Ini adalah tuan dari keluarga terhormat nomor 1 di Jiangcheng, Tuan Li. Jangan-jangan, gadis ini bukan pelayan, dia diundang oleh Tuan Li. Bagaimana mungkin? Tuan Li adalah orang paling terhormat di Yuncheng.
Banyak wanita mengejarnya, semuanya ditolak. Bagaimana mungkin untuk seorang pelayan yang tidak dikenal? Menurutku, di seluruh Yuncheng, yang paling cocok untuk Tuan Li hanya Nona Xiao. Meski Anda adalah Presiden Li, saya tidak sebanding dengan Anda, tapi Anda tidak bisa merebut pacar saya? Jian Weiwei. Kamu orang Lepaskan. Aku bilang lepaskan, tidak dengar? Ternyata Pak Li melindungi wanita yang tidak diperlihatkan. Membuat Nona Xiao kehilangan muka. Mau ditaruh di mana? Pak Li, jangan salah paham. Mereka bicara sembarangan. Orang yang di pihak Li Zuanjing. Boleh dikomentari orang lain? Merasa bosan dengan posisi kalian? Saya tidak keberatan mengganti. PHK Li. Kenapa bicara begitu? Kami selalu menghormatimu. Kamu harus menghormati kami. Sejak dulu, wanita cantik sering membawa masalah. Jangan terjebak. Semua ini pasti rencana Xiao Wan-er dan Jiang Yuntian untuk mempermalukan paman di depan 10 keluarga besar karena aku. Aku tidak boleh sampai mereka berhasil. Jangan salah paham, aku dan Presiden Li tidak ada hubungan, hanya profesional. Wei, apa yang kamu lakukan? Paman, tidakkah kau pikir aku terlihat keren? Bagus sekali kata-katamu, Jian Weiwei. Akhirnya kamu tahu jati dirimu. Semua orang di sini adalah orang yang bijaksana. Status dan kekuasaan keluarga Huaijing jelas terlihat. Siapa yang akan dinikahi? Saya rasa kalian lebih tahu daripada saya. Dan pastinya bukan wanita rendahan ini. Bu, kamu. Tak apa, Paman, saya bisa menerima kesedihan ini. Yang penting saya tahu. Di hati Anda baik kepada saya, itu sudah cukup. Dengan ucapan Ibu Wang ini, kami merasa lega. Tat, hello saya Warner. Tidak disangka Anda datang ke pesta ulang tahun. Jadi kamu itu Xiao Wan-er. Benar-benar berkarisma dan cantik. Sudah punya pacar belum? Belum, saya pikir kamu cocok dengan Huaijing dari keluarga kami. Huaijing, selain umurnya sedikit tua, yang lainnya sangat hebat. Tat. Saya pikir, usia lebih tua lebih baik, lebih sayang. Begitulah, inilah menantu yang akan diambil keluarga Li saya. Saya akan bicarakan beberapa hal dengan orang tuamu. Bibi. Saya tahu Anda menyukai saya. Tapi, Pak Wan lebih peduli pada Jian Weiwei. Bibi. Apa hubungan mereka sebenarnya? Jangan khawatir, saya pasti akan memastikan Huaijing menikahimu dengan status yang bersih. Kalau begitu, terima kasih banyak, Bibi. Xiao Wan-er. Baru tahu hari ini kalau aku cuma pion buatmu. Habis dipakai, dibuang gitu ya? Akhirnya kamu mengerti. Jangan paksa aku. Kelinci terpojok menggigit. Kalau aku sampai ke pojok, gak tahu bakal lakukan apa. Jiang Yuntian. Kita udah setahun bersama. Sifat aslimu masa aku gak tahu? Kamu itu cuma pengecut sejati. Pergi dari sini. Ibu, ayah. Hello, Tuan Xiao. Sering dengar tentang putri Anda. Elegan dan cantiknya luar biasa. Hari ini bertemu, masih sangat manis. Kamu dan istri membesarkan putri dengan baik. Nyonya Wang, Anda terlalu baik. Kami hanya punya satu putri. Jadi kadang dia agak manja. Ada yang ngomongin putrinya kayak gini? Bu, tolong ayah dong. Sudah, di depan tamu. Kasih anak kita kesempatan. Pantesan Nona Xiao bisa manja, ternyata orang tuanya manja juga. Ada apa? Om, aku agak ngantuk, mau balik istirahat. Ngantuk? Bagus dong. Kenapa? Kenapa Pak Li menggendong dia? Di depan umum, tidak pantas. Ibu lihat. Berhenti. Ibu lihat. Berhenti. Huaiying, apa kamu lakukan? Wei capek, aku antar dia pulang. Yin Weiwei, lagi-lagi kamu turun sekarang. Bukan aku. Bukan aku nggak mau turun, tapi paman yang maksa gendong aku. Bu.
Wiwi nggak ada yang bikin kamu marah. Jadi kalau nggak ada apa-apa, kami balik dulu, ya? Kamu mau buat ibu marah, ya? Ibu jangan marah. Aku yakin Pak Li cuma bicara gitu karena marah. Bagaimanapun yang paling penting bagi anak adalah ibunya. Tuan Li terpesona oleh perempuan bernama Jian Weiwei. Van er. Jangan bicara hal baik tentang Huai Jing. Katakan. Apa istimewanya gadis liar Jian Weiwei ini, sehingga bisa membuat Huai Jing tergila-gila seperti ini? Tadi. APANY. Wang bilang ingin putri kita menikah dengan Tuan Li? Jangan bicara soal usia Tuan Li yang lebih tua, serta hasratnya melindungi gadis itu. Putri kita juga tidak ada peluang. Tapi menurutku Wan Er sepertinya sangat tertarik dengan Tuan Li. Dalam hal perasaan, tidak bisa dikendalikan. Ayo pergi. Kita juga lihat saja. Jangan sampai ada masalah lagi. Pak Li. Saya tahu posisi Nona Jian Weiwei sangat penting di hati Anda. Tapi pesta ulang tahun ini saya juga telah persiapkan lama, jika Anda pergi duluan. Ulang tahun saya akan sangat gagal. Dangga, Huaying. Wan Er ingin kamu merayakan ulang tahun bersamanya. Permintaan sederhana ini, kamu tidak bisa memenuhinya? Tidak bisa. Saya pikir ucapan selamat saya kepada Nona Xiao sudah diberikan. Sekarang saya hanya ingin lebih banyak waktu bersama Weiwei. Pak Li, saya ingin tahu apa yang membuat saya kalah dengan Jian Weiwei? Jiang Yuntian rela meninggalkan dia demi saya. Jadi kamu pikir semua pria di dunia ini sama seperti Jiang Yuntian? Dalam hatiku, Weiwei adalah yang terbaik. Dia tak perlu dibandingkan dengan siapapun. Xiao Van Er. Kamu memanipulasi dan memanfaatkan saya. Haruskah menunjukkan cinta di depan saya? Hari ini akan membuatmu menderita. Aku pasti akan menabrakmu. Tuan Li hati-hati. Perawat, bagaimana keadaan putri saya? Pasien kehilangan darah, butuh transfusi besar. Siapa punya golongan darah? Golongan darah A. Saya golongan darah B, istri saya golongan darah O. Bagaimana bisa anak kami golongan darah A? Ya, tidak salah, kan? Ini tentang Nuava, mana mungkin keliru. Apakah mungkin? Apakah mungkin Wan Er? Bukan putri kita. Paman, apa yang terjadi? Ah Feng, segera bawa sekantong darah datang ke sini. Pendarahan segera berhenti. Pasien sekarang keluar, kapan bisa bangun? Seharusnya segera, keluarganya tinggal tenang menunggu saja. Kali ini sungguh merepotkan Tuan Li. Kalau bukan karena kamu yang cepat mendatangkan darah, Wan Er pasti dalam bahaya. Tuan Xiao, kamu tidak perlu sungkan padaku. Nona Xiao, ini karena aku terluka. Nanti, apa yang bisa saya bantu? Saya akan berusaha membantu. Terima kasih. Nyonya Xiao. Apa yang terjadi, Nyonya? Nona Xiao akan baik-baik saja. Kamu siapa? Jangan khawatir, Nona Xiao pasti akan baik-baik saja. Kamu siapa? Saya teman paman. Ada bisa saya bantu, Nyonya Xiao? Bagus. Weiwei dan aku ada urusan lain, jadi kami pergi dulu. Nona Xiao, jika Anda butuh sesuatu, hubungi saya. Oke. Wanita, kamu baru saja. Kenapa kamu jadi tidak terkendali? Gadis ini. Dia adalah sein ganz Cinta Van Er. Gak tahu kenapa. Selalu merasa gadis ini dekat sekali. Dulu kamu ikut ke desa untuk survei perjalanan yang penuh tantangan. Belum genap bulan, anakku lahir. Sekarang kamu bilang anak perempuanku tertukar. Lalu di mana anak perempuanku? Tuhan memberkati. Kalau istriku bisa melahirkan dengan lancar, aku bersumpah akan lebih baik padanya.
Bagaimana? Selamat ibu dan anak sehat. Baik, coba lihat. Gak tahu di mana putri kita. Apakah dia akan bertemu dengan sepasang orang tua yang baik? Pasti akan. Wan Er hidup dengan kita selama bertahun-tahun. Meski tidak ada hubungan darah, dia tetaplah putri kita. Kurasa sebaiknya kita rahasiakan dulu dari dia, ya? Ayo pergi, ayah. Ayah, ini dia. Dia bernama Xiao Warner. Kenapa kamu? Jian Tianze. Siapa membiarkan kalian masuk? Adik baik. Saat bertemu, terasa kita berjodoh. Tak disangka, kita saudara kandung. Iya, iya. Apa yang kamu omongin? Kalian semua serangga menjijikkan. Kalau mau menipu, kelihatannya kalian salah sasaran. Sifatnya benar-benar mirip denganku. Kenapa, setelah hidup enak, sekarang tidak mengakui ayah kandung? Ayah kandung. Benar. Kalau bukan karena aku yang manipulasi saat itu, kamu bisa hidup nyaman sebagai anak orang kaya. Kenapa kamu bawa pulang anakmu malam ini, Jian Zongshan? Ngomong apaan? Kalau anaknya nggak dibawa malam ini, siapa yang bisa bayar rumah sakit? Kamu atau aku? Lihat nih, saya, keluarga itu kan lahiran di ruang yang sama, juga punya anak perempuan. Apa kamu lakukan, Yin? Sayang, kamu nggak ngerti, anak kita akan hidup enak nanti, terus kita ikut nikmatin kesenangannya. Tapi. Aku punya kuasa di rumah, dengarkan aku saja. Apa kalian bilang, aku nggak percaya. Aku bukan anakmu, rakyat jelata dari desa. Pergi. Pergi. Ayah pergi. Aku adalah Xie Wan Er. Dari keluarga kedua terbesar di Yuncheng. Satu-satunya putri keluarga Xie. Aku bukan putri rakyat jelata. Bukan aku. Aku bukan, pergi sana. Aku bukan anak dari rakyat jelata, bukan. Aku bukan, pergi sana. Kernya Tuan Li Datang. Kalau yang dikatakan dua orang tadi itu benar, putri sebenarnya dari keluarga Sirk adalah Jian Weiwei, ini semua baru dugaanku, belum ada bukti. Nona Jian. Dulu aku bersikap begitu padamu. Kamu datang menjengkaku tanpa dendam. Aku minta maaf atas ketidakdewasaan. Nona Jian. Kamu nggak mau kasih muka ke aku sebentar, kan? Kamu datang bareng Pak Li, ya? Kalau aku memang ada maksud tersembunyi sama kamu, Pak Li pasti nggak bakal lepasin aku, kan? Aku tahu Yuntian tidak bisa melupakanmu. Aku putus, Nona Jian. Nona Xiao, gimana ini? Mainan bosan, mau aku daur ulang? Bukan itu maksudku. Pak Li, jangan salah paham. Nona Xiao, orang yang menabrakmu kali ini adalah Jiang Yuntian. Tidak menutup kemungkinan dia marah karena kepergian Nona Xiao. Tidak mungkin. Dia tidak akan melakukan ini padaku. Jiang Yuntian yang dulu tidak akan. Tapi setelah Nona Xiao membentuknya, siapa tahu tindakan Jiang Yuntian sekarang. Itu aku tidak bisa katakan. Paman, ayo kita pergi. Halo. Aku mau lapor polisi. Seseorang sengaja buat kecelakaan dan berusaha bunuh aku. Dokter. Bagaimana hasilnya, Dok? Aku bandingkan sampel cairan tidur dari kamu dengan DNA Bos Xiao. Hasilnya ada hubungan orang tua dan anak di antara keduanya. Jian Weiwei adalah putri sejati keluarga Xie. Dan aku kuma penapu tidak seharusnya begini, kenapa semua kuntangan untuk Jian Weiwei? Dokter Su, dokter yang paling dipercaya keluarga Xie. Tolong rahasiakan ini. Jangan bilang ke siapapun, aku akan memberikan imbalan besar. Tenang saja, aku nggak akan bicara. Oke.
Istri bos sudah mengumumkan pernikahan kalian di media besar. Paman terlalu mencolok deh. Aku sudah janji padamu. Akan mengadakan pesta pernikahan yang megah untukmu. Kamu nih nantinya akan jadi istri bos yang bikin orang iri. Nanti Om juga bakal jadi suami yang bikin semua orang iri. Pekerja keras. Gak bisa gimana, istri kamu adalah orang yang rendah hati, pekerja keras. Si kecil ini benar-benar pintar sekali. Van er. Kamu udah pasti lebih baik, kan? Gimana kalau tinggal di rumah sakit beberapa hari? Ya, kesehatan itu yang paling penting. Kalau kalian tahu aku bukan anak kalian, masih akan baik padaku seperti ini? Presiden grup Li Huaijing, akan menikah dengan seorang wanita bernama Jian Weiwei dalam seminggu. Kabarnya, keluarga Jian Weiwei kurang mampu, dan kali ini Li akan menikahi Nona Jian Weiwei dengan sepenuh hati. Oh ya. Mengapa? Aku dirawat di rumah sakit demi Li Hunjing. Kenapa dia malah berbalik dan menikahi orang lain? Li telah memberi grup Xiao proyek besar. Sebagai kompensasi untukmu. Betul kan Wan Er, kalau Li sudah memiliki orang yang dia cintai. Kita jangan ikut campur lagi. Kenapa kalian selalu bela Jian Weiwei? Sebenarnya aku yang anak kalian atau dia yang anak kalian? Wan Er, kamu bicara apa? Nggak apa-apa. Aku ada urusan, pergi dulu. Bibi. Van er. Bibi, aku sudah tahu Pak Li mau nikahi Jian Weiwei. Iya. Sepertinya kita nggak berjodoh jadi mertua menantu. Tapi mereka berdua sudah menikah 3 bulan yang lalu. Pesta pernikahan pasti akan diadakan. Kamu bilang apa? Mereka sudah lama menikah. Ada apa Van er? Bibi, aku sangat ingin menikah dengan Li Huaijing. Sekarang kamu malah bilang mereka sudah menikah. Van er ten Angler. Kenapa kamu begitu impulsif? Dengarkan penjelasan saya. Mereka sudah menikah. Masih ada apa yang perlu dibicarakan? Ku dengar, kamu tidak suka menantumu, benar kan? Jadi, saya ingin melihat, apakah dia akan membalas kebaikan dengan kebencian menyelamatkanmu? Wan Er, jangan terburu-buru. Halo, ibu mertuamu sekarang ada di tanganku. 10 menit untuk datang ke sini. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Menir, saya minta cuti. Saat jam kerja kamu meninggalkan pos, saya potong gaji sebulan. Xiao Van er, panggil anak saya. Kenapa? Takut kalau menantumu tidak datang menyelamatkanmu? Panggil anak saya ke sini, dia pasti akan datang. Tante, kamu baik-baik saja? Jian Weiwei, kamu benar-benar datang. Apa yang kamu mau lakukan? Letakkan pisaunya. Menyuruh saya meletakkan, bisa saja. Kalau begitu sekarang kamu berlutut. Biarkan aku melimpahkan juga tidak. Sejadlah pada kesakrang. Aku ini nyonya rumah keluarga Li. Bagaimana bisa aku? Bagaimana bisa mengaitkan keselamatan pribadiku padanya? Yin Weiwei, kamu. Bagus sekali. Kalau begitu sejadlah 3 kali sakrang. Dan janjikan untuk bercerai dengan Li Huaijing. Kalau tidak aku akan. Aku tidak mau bercerai dengan paman, tapi kalau aku tidak setuju, Bibi mungkin benar-benar terluka. Aku janji padamu, apapun kau katakan, aku Jian Weiwei, kau selalu semat di bawah kakiku, ini tidak akan pernah berubah. sekarang bisa lepaskan orangnya? Weiwei. Dulu MA minta maaf padamu. Sekarang MA tahu kenapa Huaijing begitu menyukaimu. Bisakah kau memaafkan MA? Bibi, Mama. Aku tidak menyalahkanmu. Tuku. Sekarang bukan waktunya untuk berdamai. Jian Weiwei datang ke sini. Datang ke sini. Aku tidak percaya janji-janji kamu. Selama kamu menghilang selamanya.
Lee Hunjing akan jadi milikku. Keluarga Sikh juga milikku. Lee Hunjing adalah milikku. Keluarga Sikh juga milikku. Ah Feng. Jangan kejar. Antar Wei Wei dan ibuku pulang. Baik. Paman, saya bisa minum sendiri. Terima kasih banyak untuk hari ini. Kalau bukan karena kamu, mungkin ibuku sudah didorong oleh Xiao Wan Er. Xiao Wan Er sudah gila sekarang. Pak, saya khawatir. Kamu gak perlu khawatir soal ini. Yang paling penting sekarang adalah kamu. Kenapa kamu jadi dewasa sekali? Iya, Pak. Kamu akan membuatku gemuk. Bukannya karena makan gemuk? Bu. Tante. Kenapa masih panggil tante sih? Bu. Dengar dari Huai Jing, waktu kecil kamu tidak dapat cinta dari orang tuamu. Nanti tidak hanya ada Zhun Jing dan nenek yang sayang padamu, ibu juga sayang padamu. Ini sup penenang yang ibu buat sendiri untukmu. Minumlah selagi hangat. Minum sedikit ya. Baik. Zhenyuan benar-benar tidak bisa menemukan jejak putri kita? Sudah berapa lama sejak itu? Apalagi rumah sakit itu sudah lama ditinggalkan. Harus cari ya. Itu sangat sulit. Kuharap kamu. Jangan khawatir terlalu banyak. Putri kita. Pasti akan baik-baik saja. Semoga begitu. APA ini. Pasti Wan Er, anak itu sembarang menaruh. Kalian sedang apa? Wanneer ada APA? Aku dan ayahmu pikir ini benda yang tidak penting, cuma lihat-lihat aja. Ini rekam medis saat dirawat sebelumnya. Sudah kulihat, terus kutaruh, lupa membereskan. Rekam medis? Sudah. Kecelakaan kali ini untungnya kamu tidak terluka parah. Ibu dengar orang yang menabrakmu itu dihukum 3 tahun. Xiao Zhenyuan cepat atau lambat akan tahu bahwa Jian Weiwei adalah putri mereka. Kalau Jian Weiwei tidak bisa dihilangkan, maka terpaksa menghilangkan kalian. Xiao Wan Er. Yang menangkapku adalah kamu. Yang melindungiku juga kamu. Sebenarnya kamu mau apa? Zhang Yuntian. Rasanya kurang enak ya di penjara. Aku keluarin kamu kali ini, habis banyak uang loh. Jadi, apa yang kamu mau aku lakukan? Aku mau kamu menculik Xie Zhenyuan dan Wang Yuhei. Siapa kamu? Kenapa kamu ikat kami? Wan Er. Wan Er, kamu gila Wan Er. Kami ini orang tuamu. Wan Er, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa? Kalian seharusnya sadar. Jelas-jelas tahu aku bukan anak kalian. Masih pura-pura peduli. Kalian gak capek. Aku capek buat kalian. Kamu sudah tahu. Wan Er, kamu bukan putri keluarga Xiao. Kenapa perintah aku? Time kamu. Meski aku bukan putri keluarga Sikh, ngadepin kamu sih mudah banget. Ayah, ibu. Benar-benar nggak nyangka, cuma kecelakaan kecil. Ternyata nggak sengaja ungkap identitasku. Jadi tak berhasil, malah rugi. Wan Er. Bagaimanapun juga, selama bertahun-tahun ini, aku dan ibumu sungguh-sungguh dan tulus baik padamu, peduli padamu. Kami menganggapmu sebagai anak perempuan kami. Iya, Wan Er.
Sekarang, kami tidak berpikir untuk meninggalkanmu. Kamu bicara enak saja. Kalau kalian menemukan anak perempuan sebenar, jika dia kembali di keluarga Xiao, tidak ada tempat bagiku. Warner, kamu tahu siapa dia, kan? Hari ini ingin makan apa? Presiden, ada masalah. Xiao Zhenyuan Dan Wang Yuha Dekulik. Berita menunjukkan mereka orang tua kandung Nyonya. Benar-benar mereka. Paman, bagaimana? Afeng, siapkan mobil segera. Baik. Wan Er, kamu tahu kan siapa dia? Wan Er, kumohon, beritahu aku siapa dia. Meskipun harus mati, aku mau mati dengan jelas. Kalian berdua gak bisa melupakannya, aku bisa biarkan dia mati bersamamu. Wan Er, dulu kamu gak seperti ini, meski dulu kamu sangat manja. Tapi sekarang kenapa jadi begitu jahat? Aku jahat juga karena kalian memaksa. Lihi Huijing dan Jian Weiwei yang memaksa. Jiang Yuntian, kenapa kamu bengong saja? Saya sudah habiskan banyak uang, ayo cepat lakukan. Berhenti, Afeng, kendalikan dia. Kendalikan dia. Kamu baik-baik saja, Tante? Nona. Apa kamu baik-baik saja, Tante? Nona. Wei Wei. Wei Wei. Jangan buat aku takut. Kamu baik-baik saja. Paman. Aku baik-baik saja. Dokter. Dokter, bagaimana keadaannya? Sudah hamil 2 bulan. Hamil. Ya, untungnya kali ini tidak membahayakan bayi, sudah cukup beruntung. Wei Wei. Kamu hebat. Kamu hamil anak kita. PA Kali. Selamat ya. Dengar-dengar kamu akan menikah dengan Nona Jian. Benar-benar kabar gembira ganda. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada kalian berdua. Selamat untuk APA. Wei Wei sebenarnya adalah putri kandung kalian. Apa? Putri kita sudah ditemukan. Bagus sekali. Bagus sekali. Kuku mantu. Bagaimana cucu mantuku? Nenek jangan khawatir. Wei Wei baik-baik saja, dan sebentar lagi nenek bisa gendong Cicit. Luar biasa, luar biasa. Wai ya. Kamu beneran pahlawan keluarga Li kita. Kalau nanti kalian ada yang gak baik sama dia, nenek gak akan maafin kalian. Tidak apa-apa, Om, kamu tidak perlu tegang. Bisa sendiri kok, Tentu harus hati-hati, kamu sekarang masih muda dan sedang hamil. Pasti harus hati-hati. Om, sejak aku hamil, kamu tidak pernah meninggalkan aku. Bisnis di kantor sudah ketinggalan, ya? Uang tidak pernah habis dicari. Sekarang kamu melahirkan anak. Itulah prioritas utama bagi keluarga Li. Ayah ibu. Kenapa kalian membawa begitu banyak barang? Semua ini untuk memperkuat tubuh Vivi. Ayah, ibu. Vivi. Sudah memindahkan semua saham perusahaan Xiao atas namamu. Semua sudah dibawa namamu. Beberapa tahun terakhir, perusahaan Xiao berhutang padamu. Aku dan ibumu akan memberi kompensasi satu persatu kepadamu. Ayah, ibu, kita sekeluarga, jadi jangan bicara soal hutang lagi, mari kita bersama dengan baik setelah ini. Baik. Itu Warner. Gak apa-apa, di sana aku sudah bilang. Mereka akan mengurusnya. Baik-baik. Kalau dia sebaik kalian, gak bakal jadi begini. Ada apa ini? Sakit banget, pelan. Ini bukan mau melahirkan kan? Sakit banget. Sakit sekali.